Halo Sobat Inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rio Kompor. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai permasalahan regulator. Regulator ya guys, dimana seringkali kita mengalami kesulitan saat terjadi pemasangan regulator pada tabung, dan pemasangan tersebut mengalami kendala yang biasanya ngeses, bocor, atau bahkan tidak bisa mengancing, atau bahkan juga kadang mengancing tapi tidak bisa dilepas. Nah, berbagai hal permasalahan tersebut seringkali terjadi saat pemasangan regulator. Nah, bagaimanakah cara kerja regulator tersebut? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara kerja regulator dan seperti apa komponen-komponen yang ada di dalam regulator tersebut, kita akan bongkar di video kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kesulitan bisa simak dulu video berikut ini. Nanti insya Allah akan memberi gambaran tentang seperti apa regulator tersebut. Nah, seperti ini videonya, tetapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya guys, karena subscribe itu gratis. Nah, jadi gini guys, di depan kita ini terdapat dua regulator merek Quantum dan merek Wingas, dimana keduanya ini termasuk jenis regulator low pressure atau tekanan rendah. Seperti yang saya katakan di awal, kali ini kita akan membahas regulator seperti ini, dimana biasanya saat pemasangan pada kepala tabung, regulator ini kadang bermasalah. Masalah utamanya biasanya karena kebocoran saat masang di regulator atau di kepala tabung. Nah, saya akan jelaskan. Pertama-tama, yang menyebabkan kebocoran itu bukan 100% karena regulatornya. Mungkin kebocoran terjadi karena karet sil yang berwarna merah yang ada di kepala tabung itu kurang tebal atau terlalu tipis. Di video sebelumnya sudah saya berikan tutorialnya, yaitu menggunakan karet gelang yang diputus lalu ditaruh di bawah karet sil tersebut dan kita pasang regulatornya. Di sana akan membantu untuk mengatasi kebocoran tersebut. Tapi untuk masalah kedua, itu karena diakibatkan regulator itu sendiri atau regulatornya yang bocor. Itu teman-teman bisa perbaiki sendiri dengan cara ini, kita buka di bagian kancing yang warna merah ini. Pada regulator kan ada yang berwarna merah ini namanya kancing regulator. Ini bisa kita gunakan upeng kecil atau test pen seperti ini, atau kalau teman-teman mempunyai pisau yang runcing juga bisa untuk mencongkel kancing yang berwarna merah ini. Intinya kancing ini kita congkel dan kita pisahkan seperti ini. Lalu kedua, kita buka lewat sini. Ini knopnya. Ini kita putar-putar sambil kita tarik keluar. Nah, kita singkirkan dulu aja yang merek Quantum supaya lebih jelas. Di sini rangkaiannya seperti ini di dalam regulator. Udah kosong ya di sana ya. Ini kita keluarkan semua seperti itu. Nah, bila kebocoran itu terjadi dan sudah kita coba karet silnya kita tambahi karet gelang di bawahnya tetapi masih juga bocor, teman-teman bisa ini fokus saja ke bagian ini. Ada dua cincin warna hitam di sana. Ini namanya karet sil juga, karet sil untuk regulatornya. Ini biasanya terkikis oleh gesekan saat memutar-mutar knop ini. Caranya kita gunakan isolasi pralon atau TBA seperti ini, dan kita tambahi, kita lilitkan saja di bagian dua cincin ini. Dua cincin ini adalah karet guys, karet sil.
kita lilitkan saja beberapa kali putaran seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah beri isolasi peralon, kita tinggal mengembalikan ininya. Ini terlebih dahulu dipasang dulu, jangan kebalik pemasangannya. Pengaitnya berada di luar, terus kita masukkan seperti ini. Terus cara mengembalikannya ini harus melihat ini penyodok kepala tabung. Nah, ini yang keluar tengah ini kecil, ini harus keluar posisinya. Kalau tidak keluar, ini ininya knopnya tidak bisa masuk ke sini. Itu harus di posisi keluar dulu. Ini harus di posisi keluar. Kalau sudah, kita kembalikan kancingnya seperti ini. Nanti kita pasang di tabung, saya jamin tidak akan ngeses lagi. Nah, ini yang pertama sudah. Terus yang kedua, nih di sini ada apa namanya, gotri yang ada di dalam. Ini ada suara ketek-ketek yang ada di sini, di dalam sini. Ini ada gotrinya. Cara mengeluarkannya, ini biasanya kalau di sini mengalami penyumbatan yang diakibatkan karena lemak-lemak dan kotoran berada di dalam sini. Nah, cara membuka tutup ini, tutup gotri atau kuningan ini yang ada di ujung, ini kita gunakan bautnya kecil seperti ini aja. Yang penting bisa masuk sini. Ini kurang besar dikit beratnya. Kalau ada yang agak besar, ini ditarik gini. Pokoknya intinya ini memasukkannya baut harus agak dipaksa. Terus kita kalau sudah agak seret, kita tarik aja. Kita tarik, ini udah keluar, dan ini gotrinya seperti ini. Ini cara melepasnya, pakai obeng aja. Terus kuningannya tadi kita japit pakai tang. Aduh, kena kamera guys. Ini wujud penutup kuningan dan gotri yang ada di dalam regulator. Yang biasanya kita penasaran ada suaranya itik-itik itu seperti apa. Wujudnya seperti ini. Ini gotri. Fungsinya gotri adalah untuk menstabilkan aliran gas dari dalam regulator. Bila mana ada gas yang keluarnya terlalu kencang, gotri ini akan menutup seperti ini, menutup lubang yang dari dalam regulator. Jadi otomatis nanti gasnya akan berhenti seperti itu. Jadi fungsinya gotri ini untuk menstabilkan supaya gasnya atau semburan gasnya tidak terlalu kencang. Ini kalau kotor, di sini kotor, ada lemak dan kotoran di dalam sini. Cara membukanya seperti tadi, kita gunakan baut dan kita tarik. Lalu nanti pakai cotton bud kita koroi yang ada di dalam sana. Karena di sini tidak kotor, kita kembalikan saja. Penutupnya juga kita kembalikan. Seperti itu, yang penting ini rata. Ini yang kedua. Terus yang ketiga di sini. Nah, biasanya kalau regulator baru atau belum pernah diservis, di sini di atasnya ada segel. Segel ini biasanya bertuliskan merek regulator tersebut. Nah, di sini di bagian windgas ini sudah tidak ada segelnya dan kelihatan ada warna putihnya seperti permen Dafrost. Ini bulat pipih. Ini sebenarnya juga bisa dibuka. Nah, kita bisa buka dan kita lihat seperti apa. Cara membukanya kita pakai obeng min atau sejenisnya, yang penting ini kan min namanya. Lubangnya. Nah, ini diputar melawan arah jarum jam. Sini. Penutupnya kalau kita lihat ada pir yang sangat panjang. Pir ini bahkan panjangnya hampir sama dengan ketebalan regulator. Fungsi dari pir ini untuk apa? Fungsi dari pir ini adalah untuk menekan regulator supaya gasnya keluar
atau dalam arti lain di sana di dalam itu ada semacam karet apung-apung. Nah, tuh di dalamnya itu ada karet apung-apungnya yang fungsinya untuk menampung gas yang dari dalam tabung. Dari dalam tabung kan ini cara kerjanya seperti saat kita mengembuskan roda sepeda. Nah, ini kalau penyodopnya ini menyentuh pentil pada tabung, nanti gasnya keluar, dan setelah gasnya keluar masuk ke regulator lewat sini, terus ditampung di karet apung-apung yang ada di dalam sana. Nah, supaya gasnya itu keluar lewat ini tadi, lewat gotri, ini harus ditekan menggunakan pir ini. Nah, pir ini fungsinya untuk menekan, karena kalau tidak ditekan pir ini nanti cuma akan berada di karet apung-apung tersebut, jadi keluarnya tidak maksimal. Nah, bila mana semburan gas itu lemah, ini pirnya juga berfungsi. Kita bisa perbaiki dengan cara kita tarik seperti ini. Kita tarik supaya agak panjang, supaya tekanan atau menekan karet apung-apungnya lebih kuat. Nanti gasnya keluar lebih kencang. Tapi kalau gasnya terlalu kencang, nanti pirnya kita tekan supaya mengecil seperti ini, supaya saat menekan apung-apung itu tidak terlalu kuat. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsi dari penutup yang ini jarang sekali dibuka oleh para tukang servis kompor. Nah, ini kita kembalikan, kita putar sampai benar-benar maksimal. Nah, sepertinya ini sudah maksimal. Biasanya kalau ini masih baru atau belum pernah dibongkar, ini ada tutup segelnya. Nah, kalau tutup segel ini kita buka, sama akan terlihat ininya, putih-putihnya seperti ini. Dan putih-putih ini bisa kita buka dan kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, itu yang nomor 3. Terus sekarang yang nomor 4. Nomor 4 itu berada di indikator atau speedo. Ini fungsinya untuk selain untuk melihat isi gas, ini sebenarnya fungsinya juga bisa untuk mengukur tekanan udara yang ada di dalam gas. Bisa kita lihat, kalau ini tidak berfungsi, tidak bisa naik walaupun gasnya penuh di dalam tabung, ini pasti ada problem. Nah, problem tersebut biasanya karena kotoran yang berada di dalam. Caranya dengan membuka kedua baut ini, terus kita bersihkan lubang-lubangnya dari kotoran, dan bisa kita bersihkan di jarumnya itu, bisa kita congkel lewat sini dan kita bersihkan, nanti akan berfungsi kembali. Nah, itu yang nomor 4 dan terakhir. Jadi komponen regulator ini hanya terdiri dari ini tadi, dari pengait, dari knop yang kalau bocor kita perban pakai isolasi peralon tadi, dan di sini di gotri, kalau terjadi penyumbatan bisa kita keluarkan gotrinya dan kita bersihkan dalamnya. Terus yang ketiga, di bagian pir atau penekan karet apung-apung pada regulator, ini juga bisa diperbaiki dengan cara pirnya ditarik atau dibuat lebih kecil. Atau yang terakhir, di bagian speedo atau ini indikatornya, kalau tidak berfungsi biasanya di sini diakibatkan karena kotoran. Bisa kita perbaiki, kita bersihkan menggunakan cotton bud atau lap kain, dengan cara kita buka baut yang ada di belakang ini dan kita bersihkan di dalamnya. Nah, seperti itu 4 poin dari regulator, dimana komponen-komponen yang ada di dalamnya bisa kita lihat dan bisa kita pahami. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti di lain waktu akan saya buatkan tutorial lainnya. Dan bila teman-teman mempunyai problem tentang segala permasalahan perkomporan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Nah, seperti itu tutorial atau sedikit informasi tentang cara kerja regulator. Mungkin teman-teman sudah mendapat sedikit gambaran tentang bagaimanakah komponen-komponen yang ada di dalam regulator tersebut dan bagaimanakah solusi untuk memperbaikinya. Nah, di video kali ini sudah saya berikan
edukasi atau tutorialnya, dan semoga video ini bermanfaat. Dan bila mana teman-teman masih ada yang kurang paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu. Dan bila mana ada yang perlu saya buatkan video lagi, nanti di lain waktu akan saya buatkan video berikutnya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.